2 hari kemudian, ada pesta pernikahan di kota Kana di Galilea. Ayo, tambah lagi anggur. Terima kasih. Ibu Yesus ada di sana. Sementara Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke pesta itu. Ketika anggur sudah habis, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Ibu, jangan menyuruhku melakukannya. Karena belum waktunya. Lakukan yang dikatakannya. Untuk keperluan pembasuhan menurut adat Yahudi, di situ ada 6 tempayan yang sudah disediakan. Masing-masing tempayan bisa memuat kira-kira 100 liter air. Isi semuanya dengan air. Mereka mengisinya sampai penuh. Ambillah sedikit air dan bawalah pada pemimpin pesta. Mereka membawakannya air itu, yang sudah berubah menjadi anggur, dan ia mencicipinya. Dia tidak tahu dari mana asal anggur itu, tapi tentunya para pelayan yang membawa air itu mengetahuinya. Maka ia mendekati mempelai pria. Biasanya orang menghidangkan anggur terbaik dulu. Jika para tamu sudah puas minum, baru dihidangkan anggur biasa. Tapi kau menyimpan anggur terbaik sampai sekarang. Itulah keajaiban pertama yang dilakukan Yesus di Kana di Galilea. Dengan itu dia menunjukkan keagungannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus, ibunya, saudara-saudaranya dan murid-muridnya pergi ke Kapernaum dan tinggal di sana beberapa hari. Oke, selamat sore menjelang malam untuk Ibu Bapak Sektor 5. Mengucap syukur untuk kita semua dalam keadaan sehat dan dapat bertemu di PA melalui Zoom ini. Senang melihat Ibu Bapak semua dan kita bisa berkumpul semuanya di sini. Kita mau memulai PA malam hari ini. Kita mau berdoa. Silakan untuk Bu Monica membawa doa pembukaan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan pada hari ini untuk kami boleh berkumpul bersama dalam kebaikan. Kiranya melalui KD hari ini kami boleh diberkati dengan firman yang akan disampaikan oleh Natua Riki. Kiranya Tuhan berkati untuk menyampaikan firman, begitu juga untuk yang memimpin pada hari ini untuk acara KD ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Kami serahkan semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke. Oke, terima kasih untuk Bu Monica. Ya, kita semua tidak tahu ya, hari esok itu akan seperti apa. Untuk pandemi ini terjadi di dalam kehidupan kita juga tidak tahu. Tetapi yang kita tahu, kita semua hidup kita ada di dalam rencana Tuhan dan Tuhan senantiasa berjanji untuk menyertai kita. Mari kita menyanyikan. Ibu Bapak boleh menyanyi, tetapi mic-nya tetap di mute begitu ya, supaya tidak ada feedback begitu. Ya, kita mau menyatukan hati, kita mau menyanyi dengan hati kita mau menyanyikan Tak Ku Tahu Akan Hari Esok. Oke, kita mau mendengarkan sebuah sharing dari teman kita yang jauh di Kupang. Oke, Bu Sevi, silahkan men-sharingkan sesuatu yang bisa memberkati kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusa, Bu Rata. Shalom, selamat malam semuanya. Malam Bu Sofi. Shalom. Hari ini saya mau sharing sedikit tentang kesaksian mengenai berkat Tuhan yang saya terima dan
diterima lagi oleh orang lain. Jadi 1 minggu yang lalu saya punya pengalaman memesan makanan kepada jemaat di rayon saya. Kalau di Surabaya mungkin namanya sektor, kalau di tempat ya rayon. Jadi waktu itu kami ada ibadah untuk perkenalan pendeta baru di gereja kami. Nah, waktu itu saya memesan makanan kepada seorang tetangga saya. Dia seorang janda, punya anak 5. Ibu ini terkenal dengan makanannya yang enak gitu. Jadi kebetulan beberapa hari setelah ibadah itu saya punya acara dan saya pengen pesan makanan khas NTT di ibu ini karena yang saya cicipi makannya enak. Terus saya tanya sama ibu, berapa harganya? Jadi dia bilang untuk Bu Sofi saya kasih harganya 100 gitu. Jadi ya sudah Bu, saya pesan 1 porsi 100.000. Terus beberapa hari kemudian saya karena pas acara yang saya maksud itu saya tidak ada di tempat di Kupang, saya ada di tempat lain dan karena acaranya di tempat lain, jadi saya menitipkan uang kepada suami saya. Saya bilang, Pak, ini 100.000, nanti tolong waktu ambil makanannya dikasih ke ibu ini. Saya bilang seperti itu. Jadi pas saat hari hanya suami saya singgah ke rumah ibu ini untuk mengambil makanan yang kami pesan. Lalu suami saya iseng bertanya kepada dia, Bu, berapa harganya? Terus dia bilang, kan saya sudah kasih tahu harganya sama Bu Sofi, dia bilang begitu. Lalu suami saya sebenarnya tahu harganya 100.000, tapi entah apa yang menggerakkan suami saya kasih ke ibu ini 150.000 tanpa sepengetahuan saya. Lalu suami saya pulang. Nah, 1 hari besoknya setelah kejadian itu, karena kami sudah di luar kota, jadi ada jadwal ibadat rumah tangga di rayon kami, tapi kami tidak bisa mengikuti karena kami ada acara di luar kota. Nah, ibu yang kami pesan makanan ini, dia bersaksi waktu dia sharing waktu saat ibadah rumah tangga itu. Jadi ternyata sebelum suami saya pergi mengambil makanan yang kami pesan itu, 1 jam sebelum suami saya pergi itu ternyata dia itu ada yang datang menagih uang handle pintu karena pintunya rusak. Jadi dia memesan handle yang baru untuk menggantikan handle yang rusak itu. Nah, ternyata waktu orang datang menagih uang handle itu, dia tidak pegang uang apa-apa. Dan tagihannya itu 150.000. Tagihannya 150.000, dan di situ dia bercerita ketika orang itu datang dan dia bingung mau pakai uang apa, terus dia masuk ke kamar, Tuhan, saya tidak punya uang apa-apa lagi, tapi saya harus membayar orang ini 150.000 karena sudah saya janjikan untuk membayar. Dan tiba-tiba yang itu pada hari saya memesan makanan itu, suami saya ke rumah ibu itu. Ternyata seperti yang saya cerita sebelumnya, suami saya tuh memberikan waktu bertanya kepada ibu ini berapa harganya, ibu itu bilang kan, oh iya, sesuai yang sudah saya kasih tahu sama Bu Sofi 100.000. Suami saya kasih 150 ternyata. Dan waktu itu dia merasa luar biasa karena ternyata Tuhan mendengar doanya saat itu juga. Setelah 1 jam yang lalu dia tidak bisa menjawab apa-apa kepada orang yang datang menagih utang ini, tetapi Tuhan menjawab melalui kami. Dan itu setelah beberapa hari kemudian baru adik ipar saya cerita ke kami setelah kami pulang dari luar kota. Dan dari sini saya merasa bagaimana Tuhan memakai kami, memakai kita semua sebenarnya bisa siapa saja Tuhan pakai untuk jadi saluran berkat bagi orang lain. Dan hal itu terkadang tidak masuk di pikiran kita gitu. Ternyata apa yang kita berikan itu bisa menjadi berkat yang luar biasa dengan nilai yang mungkin kecil bagi orang lain gitu. Dan saya diingatkan lagi untuk selalu bisa menjadi berkat bagi siapa saja, terutama
tetangga-tetangga sekeliling kita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wow, kesaksian yang sungguh memberkati dan menginspirasi ya. Ya terkadang kita itu kadang tuh kita mungkin nggak ngeh juga kalau digerakkan gitu kan. Kita harus lebih peka begitu ya. Di saat Roh Kudus membisikkan di dalam hati kita, berikan ya kita harus memberikan. Di saat kita harus menahan ya kita harus menahan ya. Ya, terima kasih Bu Sofi untuk sharingnya. Ya itu untuk menginspirasi kita semua ya dan membuat kita peka akan bisikan Roh Kudus gitu untuk menggerakkan setiap kita untuk menjadi berkat di sekeliling kita. Terima kasih Bu Sofi. Kita mau menyambut sharing dari Bu Sofi dengan menyanyikan pujian Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan
mujizat Tuhan masih terus ada dan selalu ada dalam hidup kita. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Ya, seperti Tuhan pernah membuat mujizat waktu mujizatnya yang pertama, mengubah air menjadi anggur. Tuhan yang sama akan memberikan mujizat-mujizat di dalam kehidupan kita. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak Riki memimpin doa untuk kita firman Tuhan ya, dan ya kita semua menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita bersama-sama mendengarkan bagian dari firman Tuhan, supaya Tuhan tolong kita setiap firman-Nya bisa kita lakukan dalam hidup kita tiap hari. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini. Tuhan berikan kami satu kesempatan yang baik untuk kami bersama-sama bisa terus membangun iman kami. Di tengah situasi kondisi saat ini, kiranya biarlah pertemuan kami pada malam hari ini menjadi satu tanda bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami di dalam kehidupan kami. Banyak waktu yang kami gunakan setiap hari untuk bekerja, untuk berkarya, untuk melakukan semua yang baik, dan kami akan memakai waktu ini untuk mendengarkan firman-Mu supaya kami semua juga bisa mendapatkan arahan yang baik. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami tidak hanya membaca atau mendengarkan, tetapi kami juga dapat melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan untuk kita bagian dalam Alkitab kita ya, seperti di tayangan video yang awal tadi. Kita ditolong bisa menyaksikan visualisasi dari bacaan kita, tetapi saya juga akan mengajak kita semua untuk sama-sama membacanya. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes pasal 2, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu juga boleh membukanya di Alkitab Bapak Ibu masing-masing di rumah. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan, menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagia kita yang tidak hanya membaca, tetapi juga melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hingga tetes terakhir, ya, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kalimat ini di mana? Iklan produk minuman ya.
iklan produk susu ya, hingga tetes terakhir. Nah, itu ya. Nah, ini justru kalimat ini Bapak Ibu ya yang jadi tema hari ini itu saya dapat ketika saya merefleksikan bacaan ini. Ketika melihat bacaan ini, saya merasa bahwa ada sesuatu yang spesial hingga tetes terakhir dari sesuatu yang sedang dikerjakan oleh Yesus. Untuk pengetahuan kita semua ya Bapak Ibu, Injil Yohanes secara khusus menuliskan ada 7 perkataan Yesus tentang keilahiannya, artinya tentang perutusannya di dunia menjadi wakil Allah, dan juga ada 7 mujizat yang ia lakukan ya semasa pelayanannya. Dan ini adalah mujizat yang pertama. Makanya tadi di ayat yang ke-11 dikatakan hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Nah, yang penting nih berikutnya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi ini tanda yang paling pertama yang dibuat oleh Yesus dan semua orang, khususnya para muridnya, itu menjadi percaya kepadanya. Jadi sebetulnya momentum di perkawinan Kana ini adalah momentum yang sangat penting dalam masa-masa pelayanannya Yesus. Nah, Bapak Ibu, supaya kita bisa lebih mudah ya membayangkan perkawinan di Kana itu kayak apa ya. Ini saya jelaskan Bapak Ibu ya. Orang-orang Yahudi waktu dulu ya, saya nggak tahu ya sampai sekarang atau enggak. Masalahnya saya nggak pernah dapat undangan nikahan dari orang Yahudi gitu sih. Ya. Nah, kalau dulu itu mereka gini Bapak Ibu, kalau mereka bikin pesta itu bisa berhari-hari gitu ya. Jadi bisa berhari-hari, kalau kisarannya saya mencari sumber bacaannya kira-kira bisa 3 bahkan sampai 7 hari, bisa 14 hari hanya untuk pesta pernikahan. Nah, ini kan menurut saya ini hampir sama yang mungkin kalau harinya jauh banget bedanya sama orang Indonesia ya. Kalau kita di orang Indonesia menikah itu saya membayangkan mempelai, saya baru membayangkan ya Bapak Ibu karena baru merencanakan ya, belum menikahnya ya. Nah, itu berdiri 2 jam. Sebelumnya misalnya mempelai perempuan apalagi ya. Biasanya yang saya tahu nih dari teman-teman yang biasa jadi tukang make up-nya, tukang riasnya, mereka calling-an itu datang itu biasanya jam 4 pagi gitu. Jam 4 pagi udah mulai dandan, acaranya jam berapa? Jam 9 ya. Masih nanti acaranya, tapi jam 4 pagi udah dandan. Itu kita bayangkan ya, segitu lelahnya, lalu tanggung jawab ya untuk orang-orang Yahudi pada saat itu ada di mempelai pria gitu. Jadi mempelai pria ini yang punya pesta gitu. Jadi semua tanggung jawab ada di mempelai laki-lakinya. Maka itu perkawinan pada saat itu menjadi apa ya, tanda bahwa apakah orang ini ya bisa menjamu semua yang datang gitu. Dan Alkitab kita dari ayat yang pertama sudah mencatat orang-orang yang diundang di dalam pesta itu ya. Di sini dikatakan secara khusus di ayat yang kedua Bapak Ibu. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ini tandanya bahwa waktu itu Yesus tuh belum dikenal, para murid itu belum seterkenal kita mengenal mereka gitu Bapak Ibu. Ya, belum terkenal, Yesus namanya tuh belum terkenal kemana-mana. Tetapi mereka sudah diundang. Ini artinya orang-orang kalangan yang biasa saja itu juga diundang ke pesta itu. Ini apalagi orang-orang yang penting, orang penting diundang, orang biasa diundang juga ke pesta ini berarti kan pestanya besar banget gitu Bapak Ibu. Kita bisa membayangkan kenapa ya. Karena kalau mereka di dalam pesta itu harus menjamu dengan air anggur, kita bisa membayangkan kenapa air anggurnya tuh bisa habis ya. Karena banyak banget yang datang gitu. Nah, masalahnya Bapak Ibu, kalau air anggurnya habis, ini masalahnya tuh ada di tuan rumah pestanya. Ini orang-orang sekitar nih bisa ngomong gini. Ini berarti orang nggak siap nih bikin pesta. Ini orang ngundang kebanyakan nih. Nah, itu jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin pernah terlibat ya kita ya ngomongin orang ini bisa terjadi juga gitu di mempelai pria ini. Gitu. Mempelai pria ini bisa diomongin banyak orang kalau orang datang ke pestanya, tetapi orang ini tidak bisa dijamu oleh si tuan rumah. Ini berarti ada pertaruhan sebenarnya di sini, ada pertaruhan gengsi ya. Pertaruhan kemampuan dari si tuan rumah, si mempelai laki-laki untuk melayani. Bisa-bisanya kurang gitu kan. Padahal dia tahu yang dia undang itu nggak sedikit orangnya. Yang diundang tuh banyak.
Tetapi kok bisa ya? Kok bisa sampai kurang ya? Mungkin karena orang yang datang itu betul-betul banyak sekali. Dia nggak bisa memperkirakan seberapa banyaknya yang datang ke pesta itu ya. Maka itu ketika Ibu Yesus ada di situ ya, Ibu Yesus membantu pesta perkawinan itu, Ibu Yesus ya, Maria mengatakan kepada Yesus ya waktu itu, mereka kehabisan air anggur. Nah, ini jadi tanda Bapak Ibu bahwa tuan rumah ini sedang kewalahan menangani tamu-tamu yang datang ya. Tapi Yesus bilang waktu itu, saatku belum tiba. Ya. Bapak Ibu mungkin bisa membayangkan ya, kalau misalnya kita sering dengar ya, apapun yang kita butuhkan, minta saja sama Tuhan. Maka kita minta saja sama Tuhan, maka akan diberikan ya. Ya kita memahami itu, kita paham bahwa kalau kita minta sama Yesus maka akan diberikan. Tetapi Yesus itu ngomong dengan jujur Bapak Ibu. Yesus bilang apa? Saatku belum tiba. Kita perhatikan ya. Ini kalimat yang penting Bapak Ibu untuk mengantar kita memahami lebih dalam soal perkawinan di Kana ini. Ini ada pesan yang sangat penting nih bagian akhirnya nanti. Di bagian awal kita lihat ya. Kalau tadi saya tuntun kita semua ya. Kalau kita berdoa lalu kita minta, Tuhan tolong saya. Tuhan berikan saya kesehatan. Tuhan, hari ini uang saya nggak cukup, apalagi besok. Tuhan tolong berikan uang. Begitu kita amin, kita percaya bahwa apapun yang kita minta, maka Tuhan akan berikan. Begitu kita nggak dapat uang yang kita butuhkan, ya. Begitu kita belum dapat apa yang kita minta, kita ngomong apa sama Tuhan? Tuhan, mana nih katanya, kalau aku minta, aku akan dapat. Tapi mari kita perhatikan apa yang Maria katakan waktu itu, ya Bapak Ibu. Ini saya mau ajak kita untuk lihat sama-sama. Ya, di ayat yang kelima ya, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, ya, apa yang dikatakan oleh Maria? Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Tahu Bapak Ibu kata lainnya apa? Satu kata aja. Tahu kata lainnya apa? Nurut. Manut. Ya. Kalau orang Surabaya bilangnya manut ya. Saya udah mulai bisa bahasa Surabaya nih Bapak. Manut ya. Nurut. Itu kuncinya. Jadi waktu Yesus bilang, saatku belum tiba. Maria ini nggak gusar ya. Ibu Yesus ini nggak gusar karena, loh katanya ini juru selamat. Loh katanya dia bisa menyediakan segala sesuatunya. Kok saya minta malah belum dikasih? Enggak, tapi Maria bilang apa? Ikuti apa saja yang dia katakan. Buatlah itu. Bahasa lainnya nurut. Dan apa yang terjadi ketika para pelayan itu nurut sama apa yang Yesus katakan, manut sama apa yang Yesus katakan, mereka bisa punya air anggur yang banyak. Yesus memenuhi kebutuhan si tuan rumah. Yesus memenuhi kebutuhan si mempelai laki-laki untuk menyediakan air anggur yang tadinya kurang menjadi cukup. Dan bahkan bukan hanya cukup Bapak Ibu. Di sini dikatakan bahwa si pelayannya bilang kalau mereka menyimpan air anggur yang baik sampai sekarang. Jadi bukan hanya soal banyak, tetapi juga soal kualitasnya, kualitas air anggurnya ternyata juga yang terbaik. Kuncinya apa tadi? Nurut, manut ya, benar ya. Kita lihat nih, satu rangkaian tentang yang kita selama ini pahami soal mujizat ya, soal mujizat yang terjadi. Kita melihat bahwa ada air biasa yang diubah jadi air anggur ya. Lalu air-air itu asalnya dari mana sih? Air-air ini asalnya justru dari tempayan ya, tempat apa itu tadi? Tempat pembasuhan ya. Tempat pembasuhan menurut adat orang Yahudi ya. Kalau Bapak Ibu juga paham ya. Biasanya memang orang Yahudi begitu datang mereka akan dibasuh kakinya. Nah, tempat itu yang dipakai ya. Banyak yang berkata bahwa ternyata dari tempat yang dianggap rendah ya, cuma air untuk cuci kaki ya, ternyata bisa diubah jadi air anggur berkualitas baik yang bisa menyenangkan seluruh tamu yang datang di pesta itu.
Bapak Ibu bisa membayangkan ya kalau jadi mempelai laki-lakinya ya. Bapak Ibu perasaannya kira-kira gimana? Nah, ini kolom chatnya boleh dipakai nih. Boleh silakan ditulis ya kalau Bapak Ibu misalnya jadi mempelai laki-lakinya. Ya, Bapak Ibu udah panik ya. Ini nggak ada nih air anggurnya. Terus tiba-tiba sekarang ada Yesus ya. Yesus melakukan mujizatnya di tengah-tengah pesta yang Bapak Ibu rancang. Dan disitulah dia menolong Bapak. Kira-kira kalau jadi tuan rumah pestanya Bapak Ibu merasakan apa? Ya, mungkin ada yang merasa tenang ya. Tadinya panik ya. Nggak tahu harus pesen di mana ya. Zaman dulu belum ada transportasi online ya Bapak Ibu mau pesen lewat GoFood, mau pesen lewat GrabFood, Shopee Food yang paling baru ya. Saya harus sebutin semua biar adil ya. Tapi juga nggak bisa ya, karena kita nggak ngerti harus ngapain, dan ternyata begitu Yesus ada di situ, betul-betul diberkati tuan rumah ini. Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar satu hal yang penting sebetulnya, bahwa Yesus ya dalam pengalaman pelayanan, dalam mujizat yang ia lakukan, air anggur yang enak ya, tadi air anggur yang enak yang harusnya selalu tersedia, ternyata nggak selalu tersedia. Ini sebetulnya lagi bicara soal kualitas iman kita, Bapak Ibu. Di tengah situasi yang kita hadapi sekarang ini, di tengah berbagai pergumulan, ya, saya yakin di antara kita ada yang hari ini bersuka cita, ya, ada juga yang lagi merasa bahwa ini ada beban hidup yang lagi saya pikirkan nih Pak atau Kak, gitu ya. Ada sesuatu yang lagi jadi ganjelan dalam kehidupan kita, ya. Ini bicara soal iman, Bapak Ibu. Iman, ya, seperti air anggur yang enak tadi. Iman itu harusnya selalu tersedia. Iman itu harus selalu kuat. Ya. Ternyata ketika kita menjalani kehidupan kita, iman juga nggak selamanya bisa kuat. Kita menghadapi berbagai tantangan. Kita bertemu dengan berbagai kesulitan yang seringkali justru menantang, ya, menantang soal iman kita, percaya kita pada Tuhan. Percaya nggak nih kalau Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita? Kadang kita jatuh, kadang kita lemah, atau bahkan ketika kita lagi sibuk, kadang kita jadi lelah. Dan seringkali kelelahan kita, kelemahan kita, itu juga berpengaruh pada cara kita beriman pada Tuhan. Harusnya kita juga selalu punya air anggur yang baik, air anggur yang manis, air anggur yang terbaik. Kalau kita bicara soal iman, harusnya kita juga punya iman yang paling baik, kita punya iman yang terbaik, di mana Tuhan selalu hidup di dalamnya, tetapi ketika kita berhadapan dengan situasi kehidupan, kita harus mengakui, nggak selalu kita punya iman yang baik untuk kita tunjukkan. Tetapi Bapak Ibu, Yesus juga terlibat dalam tiap upaya yang ada di pesta itu. Ya, kita lihat siapa saja yang diajak oleh Yesus untuk terlibat di dalam. Ada ibunya Yesus, ya, ada Maria, ada pelayan, ya, terus ada mempelai laki-laki, ya, lalu ada pemimpin pesta. Semuanya diajak terlibat, Bapak. Yesus mengajak semuanya terlibat dalam setiap upaya. Itu artinya ketika kita berdoa, kita tidak hanya menadahkan tangan kita lalu meminta bahwa Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan langsung di tangan kita. Tetapi Tuhan juga ajak kita setiap hari untuk melakukan upaya. Ada usaha, ada karya, ada gerakan yang harus kita lakukan. Di mana Yesus juga selalu tuntun kita. Yesus nggak bilang di dalam perkawinan di Kana ini, saya akan tinggalkan perkawinan ini. Pokoknya air anggurnya ada aja. Pokoknya saya tinggalkan. Enggak kan? Tetapi Yesus justru ada di tiap orang-orang yang terlibat di pesta itu. Yesus ada bersama-sama dengan ibunya yang memberitahu bahwa air anggurnya sedang habis. Yesus juga ada bareng-bareng sama si pemimpin pesta yang merasakan ini ternyata air anggur yang terbaik. Yesus ada bersama-sama dengan mempelai laki-lakinya yang jadi tuan rumah, menolong dia dalam kesulitannya di tengah pesta itu. Dan kata kuncinya kembali lagi tadi, ikuti kata-katanya. Manut, nurut.
ikuti kata-katanya. Setiap hari kita juga sebetulnya mendengarkan kata-kata Tuhan ya. Kita dengar bisa lewat firman yang kita baca, bisa lewat renungan yang kita dengar atau kita baca, bisa juga lewat ketika kita bercerita dengan sesama kita, dengan teman, dengan saudara, dengan anak-anak ya. Kita merasakannya. Coba lihat anak-anak kalau misalnya mereka lagi lari-larian ya, anak-anak yang masih kecil ya. Yang anak-anaknya udah gede ketika mereka berjuang di tengah kehidupan mereka, itu semua kan sebetulnya berkat dari Tuhan. Upaya Bapak Ibu dari dulu ya kecil membesarkan anak-anak, mereka sekarang bisa berkarya di tengah kehidupan yang kita tahu nih, hidup nih nggak gampang, tetapi mereka bisa ya berjuang di tengah kehidupan mereka. Dan seringkali Bapak Ibu, ketika kita memang nurut sama Tuhan, saya mau tanya nih menurut Bapak Ibu, kalau tadi ya, begitu Ibu Yesus ya, Maria ngomong, air anggurnya habis ya, lalu disediakan aja langsung sama Yesus. Praktis ya Bapak Ibu ya, kalau Yesus langsung kasih itu praktis sekali. Tetapi apa yang kita lihat, kita mungkin bisa ngomong, ini Yesus prosesnya kok ribet banget. Prosesnya kok ribet banget ya, harus ambil tempayan, harus isi tempayannya pakai air, kenapa nggak langsung bilang, celing, langsung jadi air anggur semuanya. Menurut Bapak Ibu bisa nggak Yesus melakukan itu? Jika Yesus bisa melakukan mujizat, mungkin ya, apapun bisa dia lakukan. Yesus bisa melakukan apapun. Tetapi apa yang Yesus mau lakukan, dia lihat satu persatu. Yesus melihat satu persatu setiap proses yang terjadi di sana. Yesus melibatkan para pelayan. Yesus melibatkan juga pemimpin pesta. Yesus melibatkan juga mempelai laki-laki. Yesus juga melibatkan para murid yang menyaksikan mujizat itu satu persatu, pelan-pelan. Dan itu yang sebetulnya lagi dilakukan juga Bapak Ibu di tengah kehidupan kita. Waktu kita berdoa, Tuhan, saya punya pergumulan. Maka Yesus sebetulnya menjawab pergumulan kita. Caranya, dia perbaiki satu persatu urusan-urusan hidup kita. Saya pernah punya pengalaman gini Bapak Ibu. Ya. Mama saya ya, almarhumah mama saya, itu orang yang nggak bisa masak. Ini agak aneh ya, mungkinnya ibu-ibu nggak bisa masak gitu. Ini apa ya, mungkin ya ada ya beberapa ibu-ibu yang memang nggak bisa masak, misalnya termasuk mama saya. Tetapi mama saya pernah ngomong gini, kekhawatiran dia waktu saya pergi merantau, saya kan aslinya Tangerang Bapak Ibu ya, 1 jam dari Jakarta. Kekhawatiran mama saya waktu itu pertama kali adalah, ini Ricky tuh nggak bisa masak, kenapa Ricky mau ngekos di Jakarta? Udah Ricky pulang pergi aja kalau kuliah. Cuma 1 jam kok Rick perjalanan dari Jakarta ke Tangerang tuh cuma 1 jam ya. Daripada kamu nggak bisa masak, nanti nggak tahu mau masak apa ya. Tapi saya belajar Bapak Ibu ya. Untuk bisa masak makanan yang makin enak, menu yang makin spesial, itu kan prosesnya makin ribet ya. Bener nggak Bapak Ibu yang suka-suka masak nih? Ya. Biasanya prosesnya makin ribet. Belum nyari dari awal ya, cari bumbunya ya, kalau bumbunya nggak dapat harus cari lagi di tempat yang lain ya kan. Potongan misalnya mau bikin apa ya, mau masak ayam gitu ya, potongan ayamnya harus pas ya. Semuanya harus diperhitungkan. Ini kan ribet semuanya. Tetapi ketika kita melakukan semuanya ya, ribetnya satu persatu, selesai jadi masakan yang bisa dinikmati semua orang. Menurut kita mungkin yang masak ini nggak enak. Tetapi buat orang serumah ternyata enak. Kadang kita bilang, aduh ini saya nggak mau lagi deh masak ini ribet nih masakannya nih. Tetapi ternyata anggota keluarga suka sama masakan yang Bapak Ibu bikin. Akhirnya kita jadi punya semangat tiba-tiba. Saya mau bikin lagi deh. Bulan depan lah, jangan besok lah, ini udah ribet banget tadi bikinnya. Bulan depan deh, boleh deh bikin lagi. Kita kadang nggak mau ribet Bapak Ibu dalam hidup ini. Tetapi Yesus lagi memperbaiki kita satu persatu. Ya. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap nurut, ikuti jalannya. Ikuti perbaikan dalam hidup kita yang dia lakukan satu persatu. Ya.
satu persatu, semua hal diperbaiki oleh Tuhan. Yang mungkin mulai dari cara kita berkomunikasi, mulai dari apa yang kurang dalam diri kita, ya. Mulai dari cara kita menghadapi orang lain, cara kita melihat satu masalah, ya. Itu semua diperbaiki oleh Tuhan satu persatu. Sehingga pada akhirnya, kalau di perkawinan Kana tadi, hingga tetes terakhir, air anggurnya adalah air anggur yang terbaik. Air anggur yang paling enak. Pemimpin pestanya bilang, biasanya tuan rumah keluarin air anggur yang paling baik dulu di awal. Yang kurang baik dikeluarin terakhir. Berarti kan ada kualitas yang menurun ya. Betul ya Bapak Ibu ya. Yang bagus dulu keluarin ya. Yang jelek belakangan. Tetapi sama Yesus ketika dia perbaiki hidup kita satu persatu. Hingga tetes terakhir kehidupan kita. Kalau kita mau benar-benar nurut sama Yesus. Kita mau ikuti setiap proses yang ada. Kita mau selalu berserah, yakin bahwa dia tolong kita. Kita yakin bahwa dia punya cara untuk melakukan semua yang kita butuhkan. Hidup kita masing-masing akan dibuat jadi hidup yang paling baik sampai titik terakhir. Bapak Ibu, malam ini saya juga ya, kita semua belajar bersama-sama. Kalau kita betul-betul mau nurut, manut sama setiap proses yang Tuhan berikan. Mujizat itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Setiap kali proses itu kita rasakan, ya, macam-macam proses kehidupan kita. Kita juga selalu berdoa pada Tuhan. Tuhan, saya sedang bergumul dengan suatu hal. Saya bergumul dengan kondisi kehidupan anggota keluarga. Saya bergumul dengan kondisi kesehatan, saya bergumul dengan relasi saya dengan sesama, dengan teman-teman, saya bergumul dengan pekerjaan saya, tapi ketika Tuhan mau perbaiki kita satu persatu, ucaplah syukur juga, dan selalu ingat, kalau air anggur di perkawinan Kana bisa dibuat sama Yesus, jadi yang terbaik hingga tetes terakhir, saya percaya, kita semua juga akan dibuat oleh Yesus menjadi hidup yang paling manis, hidup yang paling baik hingga tetes terakhir. Mari kita sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita akan berdoa supaya Tuhan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Sekaligus ya, kita juga akan berdoa untuk pokok-pokok doa syafaat ya. Betul ya, gitu ya urutannya ya. Mari kita bersama-sama, saya bacakan dulu Bapak Ibu pokok doa supaya nanti Bapak Ibu juga di rumah masing-masing di tempat kita juga bisa kita sama-sama berdoa juga. Kita akan berdoa untuk jemaat di sektor 5 ya, sektor kita ini yang malam ini kita berkumpul ya, yang sedang sakit, lalu untuk Bapak Ibu yang sedang diberkati oleh Tuhan ya dalam proses kehamilan ya, lalu juga yang sedang dalam proses pernikahan, lalu ucap syukur untuk yang lulus ya, untuk juga anak-anak yang sudah naik kelas ya, ucap syukur juga untuk pertambahan usia dan juga yang sedang dalam pemulihan. Mari kita sama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya ketika kami bersama-sama mendalami bagian dari karya-Mu di tengah kehidupan kami, yaitu tentang perkawinan di Kana. Selama ini mungkin kami hanya berpikir bahwa ini adalah soal Engkau melakukan mujizat, air yang biasa diubah menjadi air anggur. Diubah menjadi air anggur yang terbaik untuk pernikahan di waktu pada saat itu. Tetapi ya Tuhan, kami belajar bahwa malam hari ini bersama-sama, ternyata Engkau juga selalu membuat hidup kami menjadi hidup yang paling baik, hidup yang terbaik. Engkau mengajarkan kami untuk nurut, untuk patuh pada apa yang Engkau katakan, patuh pada firman-Mu, patuh pada setiap petunjuk-Mu dalam hidup kami.
Kami mau ya Tuhan, agar Engkau selalu menuntun kami di tengah-tengah kehidupan kami. Mungkin pada hari ini ya Tuhan, di antara kami, saudara-saudara kami di sektor 5, ada yang tengah bergumul tentang pekerjaan. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertainya. Ada yang bergumul juga dengan proses pendidikan, dengan kecukupan ekonomi, dengan relasi bersama-sama di dalam keluarga, dengan kami merindukan kehadiran Tuhan juga di tengah keluarga, di tengah segala pergumulan kami. Kiranya ya Tuhan, tuntunlah kami, pimpinlah kami, agar hidup kami sungguh-sungguh menjadi hidup yang terbaik, yang Engkau tuntun. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan, supaya hingga tetes terakhir kehidupan kami, hidup kami sungguh-sungguh mencerminkan Engkau di dalam setiap tingkah laku kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama berdoa. Kami memohon kepada Tuhan, untuk Tuhan juga bisa memulihkan saudara-saudari kami yang saat ini tengah dalam kondisi lemah tubuh, untuk yang sedang sakit, untuk Ibu Suraji, Ibu Tati, dan juga untuk Ibu Yanti yang sedang dalam pemulihan dari sakit kakinya. Kiranya Tuhan menyertai mereka semua. Tuhan juga menyertai saudara-saudari kami yang lain yang saat ini tengah sakit. Jika ada obat-obatan, tenaga medis yang dibutuhkan, kiranya Tuhan juga menyertai setiap proses pemulihan ini. Kami juga berdoa supaya Tuhan juga menyertai anggota keluarga yang mendampingi, supaya mereka juga diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan, untuk mereka yang sedang diberkati oleh Tuhan lewat proses kehamilan, Bu Rosi, istri dari Pak Ernest, yang memasuki usia kandungan 3,5 bulan, supaya Tuhan selalu memberikan kesehatan, dan semuanya ada dalam lindungan Tuhan. Kehamilan Ibu Clara, anak dari Ibu Sarce, yang memasuki bulan ke-7, dan diperkirakan pada awal Oktober akan menjalani proses persalinan, supaya setiap proses ini semua bisa berjalan dengan lancar, semua bisa terus sehat, semua bisa merasakan berkat dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan, dan kiranya ketika anak-anak ini lahir di tengah-tengah dunia, mereka bisa menjadi anak-anak yang baik, bisa menjadi berkat, sukacita di tengah keluarga. Kami mau berdoa ya Tuhan, untuk Ibu Sofi yang mengucap syukur, karena adik bungsunya sudah menyelesaikan pengurusan pernikahan tanggal 18 Juni kemarin, dan bersyukur karena semua proses acara bisa berjalan dengan lancar. Kami juga bersyukur untuk Novita, anak dari Ibu Marta, yang hari Kamis kemarin sudah menghadapi ujian skripsinya, dan ujian ini berjalan dengan lancar dan sukses. Semuanya berkat penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan juga terus memimpin dalam hal-hal yang juga mungkin masih harus dilakukan, dan kiranya anak kami ini juga bisa menjadi bagian dari cara Tuhan menghadirkan berkat bagi keluarga, menghadirkan sukacita bagi kami semua. Kami juga mengucap syukur untuk bertambahnya usia yang berulang tahun Pak Arta tanggal 21 Juni, untuk Pak Yohanes tanggal 21 Juni, dan Pak Victor tanggal 25 Juni. Kiranya Tuhan juga selalu menyertai mereka. Di tengah pertambahan usia, Tuhan juga memberikan tanggung jawab yang lebih, yang baik, untuk mereka juga selalu mendewasakan diri mereka, selalu bersandar pada penyertaan Tuhan. Tuhan, inilah doa yang kami naikkan. Kiranya Tuhan selalu menyertai, memimpin, memberkati kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Riki, untuk sharing, untuk doanya, untuk firman Tuhan, dan sharing yang sangat memberkati. Tadi waktu Pak Riki bilang, kalau masak bumbu jangkep, wah itu ada baju hijau yang senyum-senyum, bulegiman, itu pasti memasaknya pakai bumbu jangkep. Jadi sudah tahu keribetannya begitu. Kalau saya juga bukan pinter-pinter banget masak, tetapi saya punya iman untuk memasak, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saya memasak di terakhir begitu, itu sudah mau mateng begitu, saya berdoa sambil bawa totole gitu ya, totole atau garam. Tuhan Yesus berkati supaya ini enak begitu ya.
Tapi setelah melihat biasanya Pak Yosa duluan yang makan karena dia mau berangkat kerja kan. Saya lihat dulu mukanya. Papa enak? Enak. Soalnya kalau nggak enak besok lagi nggak dimasakin lagi. Tapi tidak dengan Tuhan kita ya. Ya itu sedikit sharing tentang hal masak-memasak. Satu kata yang harus kita ingat betul bahwa kita harus manut begitu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, walaupun kita tuh nggak tahu ke depannya tuh mau seperti apa, mungkin kok gini sih Tuhan, kok gini sih, tapi percaya kita manut saja. Ya Mas Ari ya, di Manado manut, dipindah kemana aja manut. Tuhan punya berkat sendiri. Ya kita mau menyanyikan pujian Bapak Engkau sungguh baik. Semoga, ya enggak semoga. Ini lagu untuk membawa kita mengingat betapa baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bapak Engkau sungguh baik.
Ya, Pak Riki, untuk doa penutup dan doa berkat untuk kita semua. Ya, mari Bapak Ibu kita menyatukan hati kita untuk kita juga selalu diperkuat oleh Tuhan ya, menghadapi situasi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan yang bisa kami lakukan pada saat ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami semua yang hadir pada saat ini. Juga saudara-saudari kami yang ada di sektor 5. Kiranya Tuhan juga selalu membantu kami ketika kami berupaya untuk menjangkau mereka semua. Kiranya kasih sayang-Mu selalu hadir untuk mereka semua. Dan biarlah ya Tuhan, malam hari ini juga bisa menjadi tanda bahwa Tuhan sungguh-sungguh menuntun kehidupan kami, Tuhan menyertai kehidupan kami. Dan marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan sebagai ucapan syukur kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Riki, untuk firman-Nya, untuk Bu Sofi, untuk sharing-nya. Nanti akan kita semua akan men-sharingkan kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita mau ada beberapa teman saudara kita yang berulang tahun di bulan Juni. Untuk Pak Victor kok belum? Nah, Pak Victor belum membuka kameranya. Yang Pak Yohanesnya Bu Legiman, Pak Yohanesnya Pak Suraji. Cuman tadi ada kok nggak ada, menghilang. Ya, kita mau merayakan Pak Victor saja. Karena yang di sini sebentar, Pak Victor belum buka kamera ya. Pak Victor, apakah ada di sini? Ya, Pak Victor, early bird ya. Masih ada. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan Dahului Pak Victor. Pak Victor, apakah ada pokok doa yang mau didoakan? Pak Victor memilih mau didoakan sama siapa, sama pokok doanya apa? Sekarang memilih dulu. Pak Victor mau didoakan siapa? Oh, sama Bu Legiman. Oh, Bu Legiman. Pokok doanya apa Pak Victor?
pokok doanya semoga sektor 5 tetap maju, tetap akrab, rukun, dan sehat-sehat selalu di masa COVID seperti ini. Itu aja. Saya mendoakan untuk orang lain aja. Untuk diri saya serahkan sama Tuhan Yesus saja. Oke. Ya. Oke, Pak Victor. Oke, Bu Legiman, silahkan mendoakan pokok doa dari Pak Victor. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, malam hari ini kami bersyukur, kami bersukacita boleh berkumpul dengan saudara-saudara kami sektor 5. Tuhan, malam ini juga secara khusus kami akan berdoa untuk Pak Victor. Tanggal 25 nanti berulang tahun. Tuhan, biarlah Kak Victor terus boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh syukur, bahwa Tuhan mempercayai sepenuhnya bahwa Tuhan akan menolong, memberkati, baik kesehatan, pekerjaan, dan seluruh keluarga besar juga Tuhan berkati. Juga kami menyerahkan kerinduan Kak Victor untuk kebersamaan di sektor 5. Biarlah Tuhan menolong setiap kami, Tuhan memberi kerinduan setiap kami sektor 5, supaya boleh terus maju bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan pada Pak Victor selama ini. Pak Victor boleh merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Legiman. Selamat ulang tahun Pak Victor. Nanti tanggal 25. Nanti kita ucapin lagi ya. Ini seremoninya. Ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, sudah ada di dalam KD Zoom ini. Maaf kalau tadi di awal-awal ada salah satu kesalahan teknis begitu ya. Kita masih belajar. Pertemuan kita kedua, selanjutnya nanti bisa mengusulkan, misalnya aku yang mau bikin PPT atau apa, kita bergantian untuk bisa melayani Tuhan melalui pengumuman. Sebelum kita akhiri KD malam hari ini, kita semua buka kamera, kita akan berfoto bersama. Ini sudah dan Mbak Desi. Ya, kita foto dulu. Desi Ratu Kupang rupanya. Silakan. Pak Ernest, apakah? Ya, Kak Desi. Belum ya? Belum ya, Bu? Masih belum terlihat. Oh, berarti dari tadi belum kelihatan ya? Ya, kameranya belum, Pak. Oke. Ya, oke. Mari kita persiapkan pose kita. Saya hitung ya. Untung tidak terlihat. 1, 2, 3. Satu gambar, lagi satu kali lagi. Ganti posisi mungkin. Gaya bebas. Gaya bebas. 1, 2, 3. Sudah lihat. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pengumuman tadi di depan ada yang mengusulkan kalau kita kangen nih ngadain sarasehan begitu ya. Jadi nanti kami akan coba siapkan untuk sarasehan online. Mungkin harinya adalah hari Minggu di awal bulan Juli nanti. Jadi masih ada waktu 2 minggu untuk mempersiapkan acara sarasehan ini. Mungkin Bapak Ibu juga nanti yang lainnya bisa ikut join lagi. Semakin banyak yang kita join, kita semakin bersukacita karena satu sama lain bisa saling memberkati. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya untuk malam hari ini. Terima kasih Kak Riki, Bapak Ibu semuanya. Acara KD ini puji Tuhan sudah dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di minggu depan awal bulan Juli untuk acara sarasehan. Terima kasih Bapak Ibu.
Terima kasih, Tuhan Ya, berkati. terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sehat. Terima kasih Kak Riki untuk Terima doanya. kasih. Pak Ari, terima kasih. Pak Alfred, Terima kasih Pak Riki. Bu Marta, Pak Iwan, Sama-sama. Permisi, saya live dulu. Ya, Bu Marta. Bu Eudina, Sampai ketemu. Bu Legiman, Ya, terima kasih Kak. Ya, Bu Pak Nika, Etna. Pak Yuyut, Terima kasih. Pak Ernest, Ya. Pak Victor, Alfred terakhir. Terima kasih Pak. Bu Desi. Sehat selalu. Ya, Semuanya sehat selalu. terima kasih. Saya live ya. Live itu di atas itu loh. Di atas yang merah. Pak Ernest. Ya. Ya, malam Pak Ernest. Terima kasih. Oh, baru kelihatan videonya. Soalnya tadi pindah posisi Pindah dari sana ke posisi. sini. Katanya lobet. Oh. Ya, Pak Ernest. Untung Sampai tidak ketemu kenal. lagi Terima nanti. kasih. Tuhan Terima Yesus kasih. berkati. Ya, Tuhan berkati. Poin banyak nama.